Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang mulia ini. Bahkan majelis kita ini adalah juga salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yaitu masjid. Jadi dari sisi tempat, dua keistimewaan, majelis ilmu sekaligus masjid. Di mana majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah fil ard, taman dari taman-taman sorga di muka bumi ini. Jangan hanya kita menganggap raudhah itu hanya satu yang ada di Masjid Nabawi saja. Ada raudhah yang lain, raudhah yang umum, tapi raudhah juga taman dari taman-taman sorga di muka bumi ini, yaitu majelis ilmu. Contohnya ya tempat ini sekarang ini, yang kita sekarang ini sedang hadir di dalamnya ini. Dan juga sesuai dengan penjelasan dari Nabi SAW di hadis yang lain, bahwa majelis ilmu itu taman dari taman-taman sorga di muka bumi ini. Pertama, Nabi mengatakan, apabila kalian melewati taman dari taman-taman sorga, maka singgahilah. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman dari taman-taman sorga di muka bumi ini? Nabi mengatakan majelis ilmu. Yang kedua, kita kan mungkin hafal lah, walaupun tidak dengan bahasa Arabnya. Sabda Nabi SAW tentang keutamaan berangkat, ya, melakukan perjalanan menuju majelis ilmu, tujuannya untuk menuntut ilmu. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Semua kita pasti cita-citanya di akhirat pengen masuk surga. Maka kita harus berusaha dengan maksimal untuk meniti jalan-jalannya, untuk memiliki sebab-sebabnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya di akhirat itu memasukkan kita ke dalam surga. Maka ketahuilah, dan saya ingatkan kembali, bahwa dari sekian jalan-jalan menuju surga, sebab-sebab yang bisa menghantarkan ke surga, yang paling utama adalah hadir di majelis ilmu. Ya, hadir di majelis ilmu. Maka jangan kita bosan untuk selalu hadir di majelis
ilmu. Ya. Apalagi keutamaan yang lainnya adalah dengan kita senantiasa mendapatkan asupan ilmu ke dalam hati kita, maka itu pertama akan menguatkan dan menyegarkan keimanan kita. Ya, karena iman kita ini kan tidak mungkinlah, ibaratnya grafik itu datar terus, apalagi nanjak ke atas terus, itu tidak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Nah, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Ya, semakin kita banyak ilmunya, semakin merasa kita banyak dosa. Karena semakin tahu kekurangan kita. Karena semakin tahu ternyata banyak kewajiban yang belum kita jalankan. Karena semakin tahu ternyata, oh ini larangan, padahal sebelumnya bahkan mungkin sampai sekarang masih kita terjang. Ya. Jadi iman itu naik turun. Ya, naiknya dengan ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Dan kita ini sebagai hamba Allah, umat Nabi SAW, umat yang biasa-biasa saja ini, ya, istiqomahnya itu ya naik turunnya iman kita itu. Ya, karena kalau menanjak naik ke atas terus, ya itu tidak mungkin. Mungkin itu imannya para nabi, para rasul. Ya. Atau setidaknya datar terus, ya rasanya kita tidak seperti itu. Nah, jadi istiqomahnya kita ini ya naik turunnya iman kita itu. Cuma ketika turun, jangan turun terus. Itu namanya tidak istiqomah. Ketika kita turun, naikkan lagi. Turun lagi, naikkan lagi terus. Nah, itu namanya istiqomahnya kita. Nah, di antara yang menjadi sebab iman kita naik dan insya Allah kenaikan yang cukup berarti dengan hadir di majelis ilmu. Kita pelajari kandungan ayat-ayat Al-Quran, kita pahami maksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita hadir di majelis ilmu kan melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Siapa yang meninggalkannya berarti dia terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun masih terus sholat, sekalipun kalau Ramadan terus puasa. Tapi ada satu kewajiban yang terus-menerus tidak dia laksanakan, berarti terus-menerus dia bermaksiat, berdosa. Maka dengan kita hadir di majelis ilmu ini menggugurkan salah satu dari kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus karena ini wajib, ketika kita laksanakan dengan ikhlas, apalagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, seperti kita hadir di majelis ilmu ini, ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha bersikap sebagai penyampai ilmu dan penuntut ilmu dengan sikap yang terbaik sesuai dengan adab-adabnya di majelis ilmu. Di antaranya adalah istima', husnul istima', baiknya di dalam mendengar dan memperhatikan yang disampaikan di majelis tersebut. Diusahakan jangan ngantuk apalagi tidur. Apalagi dalam hadis Sahih Bukhari itu makruh hukumnya tidur antara maghrib sampai isya. Nah, ini pengajian diselenggarakan antara maghrib sampai isya. Siapa yang tidur berarti dia kena hukum makruh. Wah, tangi KB. Nah, kita ini hadir di majelis ilmu menabung pahala. Ya, menabung pahala. Alhamdulillah, kita seharusnya bersyukur
dan bergembira apabila Allah menghadirkan kita di majelis ilmu, karena insya Allah semakin bertambah besarlah tabungan pahala kita sebagai bekal dalam hidup kita, terutama di kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaji kembali tafsir Al-Qur'an, membahas surah Ali Imran. Kalau tidak salah sekarang adalah dimulai dari ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisu sawa'a. Mereka itu tidaklah sama. Maksudnya ahlul kitab. Ya, pada serangkaian ayat-ayat sebelumnya kan kita membahas tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Bagaimana akidah mereka? Bagaimana perilaku mereka dalam sejarah? Bagaimana sikap-sikap mereka, terutama ini sikap-sikap yang tidak baik mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, kemudian di ayat 113 ini masih menyoal lagi tentang mereka. Yaitu ada perkecualian, laisu sawa'a. Mereka itu tidak semuanya sama. Artinya tidak semuanya ahlul kitab itu jelek. Tidak semuanya ahlul kitab itu bebal hatinya dari hidayah Allah. Ya. Min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, ya, ummatun qaimah, ada satu kelompok yang mereka lurus jalan hidupnya. Lurus jalan hidupnya, tidak bengkok. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dijelaskan penjelasan dari para sahabat bahwa yang dimaksud dengan ummatun qaimah, sekelompok yang dari kalangan ahlul kitab jalan hidup mereka lurus, mereka adalah ahlul kitab yang mendapatkan hidayah kemudian masuk Islam. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari kalangan Yahudi Abdullah bin Salam, dari kalangan Nasrani Adi bin Hatim dan kawan-kawannya, tidak terlalu banyak memang mereka itu. Nah, itulah orang-orang yang baik dari kalangan ahlul kitab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja di zaman kita sekarang ini yang tertuju dengan ayat ini, mereka ahlul kitab kemudian mau memeluk Islam. Penasaran dengan Islam. Islam itu apa sih? Seperti apa sih? Nabi Muhammad SAW itu siapa? Seperti apa? Ajaran Islam itu seperti apa? Semoga saja. Ya. Apalagi dengan adanya media sosial yang begitu canggih, yang begitu luas jaringannya, bisa menjangkau kemana-mana. Ahlul kitab kalau ingin tahu Islam tidak perlu ke masjid, tidak harus ke masjid, bahkan tidak harus bertanya langsung kepada seorang ulama atau ustadz, karena mungkin ada rasa takut lah, atau mungkin malu lah, atau mungkin sungkan lah, dan sebagainya. Tapi bisa walaupun diam-diam di dalam rumahnya, di bilik kamarnya, dia buka internet, ketik tentang Islam. What Islam? Apa itu Islam? Buka. Nah, jelaskan. Sehingga bisa jadi dengan seperti itu Allah membuka hatinya. Masuklah ke dalam hatinya hidayah Allah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, karena Allah itu Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk, tidak ada satupun yang mampu untuk mencegah masuknya hidayah Allah ke dalam hati seseorang.
Ya, kita berharap seperti itu, kita berdoa seperti itu, kita ajak seperti itu, kita sampaikan seperti itu, mengetuk hati-hati mereka. Jangan kemudian kita tergesa-gesa memponis ahlul kitab, wah susah, tak mungkin menerima Islam. Apalagi sampai kita lancang kepada Allah, ahlul kitab nanti di akhirat masuk neraka selama-lamanya, lancang kepada Allah. Tak boleh seperti itu. Ya, itu sama dengan mendahului kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa dan seterusnya. Apalagi di dunia ini jarang sesuatu itu berjalan dengan tetap, tetapi biasanya ada perubahan-perubahan. Yang tetap adalah perubahan itu sendiri di dunia ini. Yeah. Nah, contohnya di sini sebagai pelajaran, ya, tidak semua ahlul kitab itu hatinya bebal. Ada yang lembut, ada yang mudah terbuka hatinya untuk mendekat kepada sumber-sumber hidayah. Ya. Di antaranya mereka kemudian akhirnya masuk Islam sebagian dari mereka. Yang di sini kemudian selanjutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan mereka, kesolehan-kesolehan mereka. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah di beberapa waktu dalam satu malam. Beberapa jam dalam satu malam, ana al-lail. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya mereka membaca Al-Quran dalam sholat malam mereka. Dalam bacaan yang cukup panjang. Begitu syahdu mereka dan menikmati bacaan yang mereka baca itu. Ya. Itu mantan-mantan ahlul kitab ada yang seperti itu. Setelah menjadi muslim, menjadi mukmin, luar biasa kebaikannya. Bahkan mungkin bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam hal iman dan kesolehan dibandingkan muslimin yang lebih duluan daripada mereka. Iya. Dan itu juga menjadi nasihat buat kita yang muslimnya sejak dulu, yang istilahnya Islamnya Islam turunan. Untuk meningkatkan keimanan dan kesolehan kita. Di antaranya ada satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salat malam. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Isra. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang banyak sekali menyebutkan keutamaan sholat malam. Nabi mengatakan da'abus solihina qablakum, tradisi, kebiasaan orang-orang soleh dahulu sebelum kalian itu mereka mengerjakan sholat malam. Yang Nabi SAW mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat sunnah. Ya, seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam, salat tahajud qiyamul lail. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwa keutamaannya itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa. Menjadi sebab Allah memberikan afiah, kesehatan jasmaninya dari penyakit-penyakit. Menjadi sebab seseorang masuk surga dengan penuh keselamatan. Apa maksudnya masuk surga dengan penuh keselamatan? Perjalanannya menuju surganya itu mulus dan selalu lulus. Mulai dari dicabut nyawanya sampai masuk ke surga. Sebelum masuk surga tidak mampir dulu ke neraka ketika melewati sirat.
Itu namanya masuk surga dengan penuh keselamatan. Dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Salam, mantan Yahudi radhiyallahu anhu. Ini mantan Yahudi ini bukan perkataan rawi, ini tambahan dari saya ya, jangan salah paham. Karena tadi kita sedang membahas konteks ayat tentang mantan-mantan ahlul kitab. Ternyata begitu masuk Islam mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka daripada yang lain dalam hal kesolehan. Kata Abdullah bin Salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah orang lain makan. Nah, siapa yang suka ngasih makan orang lain? Nah, ini punya keutamaan. Mungkin semacam hadiah, mungkin semacam sedekah. Namanya apa? Wa at'imut ta'am. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalian lakukanlah salat di waktu malam ketika kebanyakan manusia lelap dalam tidur mereka. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Jadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, 4 amal soleh yang menjadi sebab seorang hamba masuk surga dengan penuh keselamatan. Salah satunya apa? Melaksanakan sholat malam. Maka yang sudah menjalankan sampai sekarang semoga istiqomah dan bisa meningkatkan kualitasnya. Di antaranya mungkin memperpanjang bacaannya, kemudian yang kedua khusyuk di dalam pelaksanaannya. Ya, yang belum, tidakkah merasa tertarik dengan suatu amalan yang hebat ini? Yang Allah sampai mensifati mantan-mantan ahlul kitab saja, mereka itu apa? Melaksanakan sholat malam dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang cukup panjang. Yatsluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun. Maka coba kita latih untuk bisa mengamalkan sholat malam. Di antara tips-tipsnya apa? Pertama, punya azam. Apa itu azam? Tekad, cita-cita. Saya nanti harus bangun, kalau enggak tengah malam, ya mungkin sepertiga malam terakhir untuk sholat malam. Ada azam. Yang kedua, tips-tipsnya itu hendaknya kita memulai tidur mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara-cara tidur sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca dzikir, membaca doa sebelum tidur, berwudu sebagaimana kita mau sholat. Karena siapa yang sebelum tidurnya berwudu, maka setan tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa mendatanginya sampai dia bangun, sampai pagi. Kan bisa jadi beratnya kita bangun itu digandoli sinten? Setan. Ya, digandoli setan. Supaya enggak gandoli, nah, sebelum tidur berwudu. Membaca ayat kursi salah satunya. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, setan tidak berani mendekat. Tidak berani untuk mengganggu, menggandoli. Jadi ya tidurnya jangan ke susu. Oh, ke susu apa? Tergesa-gesa. Terus ngantuk, sek langsung ngorok. Wah, langsung geraji. Ya tak? Nek ngorok langsung geraji. Ya itu akhirnya sunnah-sunnah sebelum tidur ditinggalkan. Bangunnya ya digandoli setan, berat. Yang ketiga,
Yang ketiga, ya pasang alat-alat yang kita punyai untuk bisa membangunkan kita. Rata-rata kita punya HP aplikasi, ada alarmnya, pasang alarm, bangun jam 1, jam 2, setengah 3. Ya, tapi nanti benar-benar harus komitmen, begitu alarm bunyi bangun, jangan sekedar mematikan alarmnya saja terus tidur lagi, percuma. Bangun, karena gerebegen kan. Sopo iki sing masang alarm sampai lupa padahal dia sendiri itu gitu. Wabat gak dipateni, ya setengah tidur itu tadi kan langsung datangi HP-nya dimatikan terus berangkat lagi ke tempat tidur, tidur geraji lagi. Nah itu ya gak jadi kalau seperti itu. Ya. Kemudian ya kalau tempat tidur kita kurang nyaman, kurang empuk, selimutnya tipis, disyukuri. Itu justru ada hikmahnya. Lek bangun itu lebih enteng daripada kamarnya sudah kayak hotel itu. Kasurnya spring bed empuk sampai ketika ditiduri mendal-mendal dulu. Selimutnya halus, kandel, hangat. Wah, ya itu mungkin. Jadi susah bangunnya. Badannya itu lengket gitu ya dengan apa? Tempat tidurnya. Makanya kalau kita tempat tidurnya kurang nyaman, disyukuri saja. Insya Allah mendukung untuk bisa cepat bangun tengah malam. Yeah. Kemudian apa lagi tipsnya? Menurut sebagian para ulama, diusahakan kalau memang ada waktu, siang harinya tidur qailulah. Tidur ya mungkin 2 jam atau kurang dari itu sebelum duhur. Atau dalam satu pendapat boleh juga habis waktu duhur. Atau habis awal waktu duhur setelah selesai sholat duhur. Intinya tidur di pertengahan siang. Namanya qailulah. Dan itu adalah tidur sunnah sebagai tidur yang terbaik. Dan di antara hikmahnya bisa menjadi ringan ketika seseorang malamnya dia bangun malam untuk melaksanakan sholat malam. Saya kerja Pak enggak bisa. Lah itu tadi makanya yang memungkinkan. Ibu-ibu kan mungkin banyak yang ya pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Ya kan bisa itu tidur qailulah. Nah, maka jika kita alhamdulillah seumpama dimudahkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah dengan sebab juga kita berikhtiar. Bisa bangun malam, sholat malam, ya mungkin bertahap. Jangan baru mulai sholat malam 11 rakaat, sekian rakaat. Besoknya malas karena berat. Bertahap. Ya, bertahap. Mungkin bisanya 3 rakaat dulu, witir 3 rakaat dulu. 5 rakaat. Jadi usahakan witir lah, ganjil. Kan kata Nabi SAW, witir itu minimal satu rakaat. Tapi kan kita kok nemennya cuma 1 rakaat ya. Ya minimal kita mungkin 3 rakaat. Nah ini insya Allah nanti kita bisa menikmati ya. Bagaimana syahdunya, kenikmatannya kita bisa sholat malam. Karena itu waktu yang istimewa. Karena suasananya begitu tenang dan hening. Ya, kita bisa berkhalwat dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sampai pada sepertiga malam yang terakhir di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Lalu menjanjikan tidak 3 hal. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, aku akan beri. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Dan siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan hajat-hajat kita, cita-cita kita.
keluhan-keluhan kita, curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu adalah As-Samad, tempat atau zat yang mana seluruh makhluknya bergantung kepadanya. Ya. Dan jika masih ada waktu sebelum subuh datang, perbanyak istighfar. Itu adalah waktu yang paling afdal untuk kita beristighfar. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Imran tentang orang yang bertakwa, mereka itu wal mustaghfirina bil ashar, mereka memperbanyak istighfar di waktu sahur, di waktu akhir malam sebelum datangnya waktu subuh. Sambil kita membacanya dengan khusyuk istighfar. Masya Allah, istighfar itu punya keagungan yang luar biasa. Diampuninya dosa, dimudahkannya urusan-urusan kita yang kita menganggapnya sulit, dimudahkannya untuk mendapatkan rizki, ya, diberinya kesehatan, terutama jasmani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuatannya. Ya. Yang belum punya keturunan, belum punya momongan, salah satu resepnya untuk mendapatkan keturunan perbanyak apa? Istighfar. Seperti yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya dalam surah Nuh. Iya. Nah, itu ya. Kita terdorong ya dengan ayat yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, surah Ali Imran ayat 113, mantan-mantan ahlul kitab. Begitu istimewa mereka. Allah menyebutkan satu ibadah yang Allah sangat cintai, yaitu apa? Salat tahajud, di mana mereka memperlama, memperpanjang bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya. Ya, begitu. Selanjutnya ayat ke-114 menyebutkan juga tentang sifat-sifat mereka, karakteristik mereka. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Memang sering kita temukan dalil-dalil dalam Quran maupun hadis menyebut 2 rukun iman dari 6 rukun iman yang ada. Itu apa? Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam daftar rukun iman yang 6, beriman kepada Allah itu kan rukun iman yang pertama. Dan beriman kepada akhirat adalah rukun iman yang kelima. Nah, ini kenapa sering disebutkan 2 rukun ini? Karena ini yang sangat penting dari rukun iman. Karena ini pendorong kuat seseorang itu menghambakan dirinya kepada Allah, dia mau taat dan beribadah kepada Allah. Allah yang diibadahi dan yang memerintahkan melaksanakan ibadah. Akhirat saat menuai jerih payah, kelelahan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhirat itu adalah yaumuddin, hari di mana Allah memberikan balasan. Makanya kita wajib memperdalam ilmu tentang Allah, tentang akhirat. Wajib kita memperdalam ma'rifatullah wa ma'rifatul akhirah. Dan mungkin kita kan masih kurang-kurang tuh pembahasan-pembahasan, pendalaman-pendalaman, renungan-renungan. Yeah. Tentang Allah dibahas dalam materi Islam yang disebut ilmu tauhid. Membahas wujudnya Allah, membahas tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Terutama membahas asma wa sifat. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad punya buku yang sangat bagus tentang Al-Asmaul Husna, namanya Fikhu Asmaul Husna.
Fikih Asmaul Husna, 99 nama Allah itu dibahas secara mendalam satu persatu. Untuk lebih bisa mengenal Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Dengan pengenalan yang benar dan semakin dekat dari pengenalan itu. Ketika kita membahas nama Allah Al-Latif, As-Sami, Al-Khabir, dan seterusnya itu. Memberikan efek positif yang luar biasa ke dalam hati kita. Ke dalam pola pikir dan pola hidup kita. Namanya fikih kan, fikih itu bukan hanya fikih syariat saja, ada fikih tauhid, fikih al-asmaul husna. Ya, demikian membahas akhirat. Nah, mungkin kita masih merasa kurang sebenarnya. Ya. Karena banyak di antara kita kan lalai dengan kehidupan akhirat, padahal akhirat itu pasti akan kita datangi. Dan kita tinggal di sana kekal abadi. Sementara dunia ini sebentar dan pasti akan kita tinggalkan untuk selamanya. Tapi kan banyak manusia itu seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak. Bahkan kalian itu lebih mencintai al-ajilah, kehidupan yang sekarang ini, kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah, kalian mengabaikan, kurang perhatian kehidupan akhirat. Ini PR buat kita. Perdalam kembali kajian-kajian tentang akhirat. Ya. Sehingga bisa menjadi targhib dan sekaligus tarhib bagi kita. Untuk kita bisa istiqomah. Kata para ulama, kalau bikin istiqomah, banyak-banyak renungkan akhirat. Betul apa tidak? Coba beberapa detik saja renungkan pernyataan tersebut. Kita mau mundur dari beribadah kepada Allah, mikir akhirat. Saya ini mau mati, siap tak sangune. Loh, yang gitu ya. Bisakah kita menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir dalam kubur? Bagaimana kondisi saya ketika dikumpulkan di mahsyar, manakala Allah datang mengadili kita? Dipersilahkankah saya oleh Allah untuk menghampiri telaga Nabi SAW dan mereguk air telaganya itu? Apakah ketika dalam perhisaban ini dan juga mizan timbangan amal kebaikanku yang banyak ataukah sebaliknya? Celaka kalau amal kejelekannya itu lebih banyak dari amal kebaikannya. Karena Allah menyatakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih ringan dari kejelekannya, kejelekannya lebih berat, tempat tinggalnya di neraka hawiyah. Nah. Dan apakah ketika saya nanti melewati sirat bisa selamat sampai ke ujungnya hingga masuk surga, ataukah terpeleset, terjungkal ke jurang neraka? Dan terakhir, apakah tempat tinggal saya terakhir dalam perjalanan hidup ini tinggal di sorga ataukah di yang satunya neraka? Nah, jadi kan akhirnya bagaimana? Bangkit kembali semangatnya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mengundurkan diri dari satu ibadah, gak jadi. Ini penting sekali. Mempelajari hal ihwal akhirat, memperdalam ma'rifat kita kepada urusan apa? Akhirat itu.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyak kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan hidup dunia, yaitu al-maut, kematian. Kematian itu pintu gerbang akhirat. Keluar dari dunia, masuk ke alam kubur, dan melanjutkan ke kehidupan akhirat. Sebagian orang-orang yang dekat dengan kita sudah mendahului kita. Tinggal kita menunggu giliran kita. Mungkin saja malam ini giliran kita, bisa jadi. Ya apa tidak? Ada satu hari di mana tidak ada besoknya buat kita. Selama ini kan mesti ada besoknya toh. Hari ini kita beraktivitas, kerja dan sebagainya, taklim ini. Oh, besok awak mau nang di mana? Oh, berangkat kerja. Loh, itu satu saat nanti itu ada satu hari nggak ada besoknya. Karena apa? Itu hari terakhir hidup kita di dunia. Itu siang terakhir mungkin bagi kita di dunia. Itu mungkin malam terakhir bagi kita di dunia. Bodoh kalau kita menganggap kita kekal di dunia ini. Sangat bodoh sekali. Sangat lalai sekali. Ya, jadi ini kita perdalam nih ya, ayat tentang karakteristik mantan-mantan ahlul kitab tapi hebat mereka dalam keimanan dan kesolehan. Abdullah bin Salam, Adi bin Hatim dan kawan-kawan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan mereka menegakkan salah satu dari pilar Islam, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, dan mungkin pada pembahasan yang lalu sudah kita singgung masalah itu. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ada syarat diterimanya amal. Kata para ulama secara lengkapnya 3. Pertama iman dan tauhid, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Itu syarat diterimanya amal. Nah, ada yang lain ya disebut dengan ya mutammimul a'mal, penyempurna amal. Di antaranya apa penyempurna amal itu? Al-mubadarah, bersegera di dalam melaksanakan apa? Amal kebaikan. Dilatih dirinya, kalau ada niatan melakukan kebaikan, ada kemampuan dan ada kesempatan, tidak menunda-nunda. Nanti, enggak, sekarang. Nah gitu. Saya pengen hijrah tapi nanti aja. Keburu hijrah ke alam kubur. Enggak ada waktu lagi nanti. Saya mau pakai jilbab syar'i, kata seorang muslimah. Tapi nanti aja. Sekarang ini masih sibuk. Keburu badannya dibungkus kain kafan warna putih. Gitu. Ya. Saya pengen ngaji ke masjid, mempelajari ayat Quran, hadis Nabi, tapi nanti aja. Sekarang ini masih muda, nanti kalau sudah tua. Keburu ternyata tua, penglihatannya sudah buram, fisiknya lemah, gak iso melaku, apalagi sering asam urat. Itu suka apa? Menunda. Padahal orang-orang yang istimewa itu mereka wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itu termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Beruntung kalau seorang itu jadi hamba Allah yang soleh. Pertama di dunia, bahkan sampai di akhirat, didoakan orang-orang soleh yang lain ketika sholat. Coba perhatikan bacaan tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis
solihin. Apa artinya? Keselamatan bagi kami dan bagi siapa? Hamba-hamba engkau yang soleh. Kaum muslimin saat dunia lo mendoakan orang soleh dalam sholatnya. Berapa miliar itu yang sholat itu. Dan dalam sehari semalam berapa kali membacanya itu. Apalagi sholatnya ada tahiyat awal, tahiyat akhir kan dibaca 2 kali. Didoakan orang soleh itu, enak tak? Iya. Sampean nggak sadar ya, umpamanya jadi wong soleh ya mudah-mudahan. Itu didoakan terus loh oleh seluruh kaum muslimin yang sholat. Ya. Amin. Gitu. Doa salam sejahtera, keselamatan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Yang kedua, surga Allah dihadiahkan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, A'adadtu li'ibadiyas salihin, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan, kata Allah, surga, kenikmatannya, keindahannya, pesonanya, semuanya untuk hamba-hambaku yang soleh. Di mana surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak bisa dibayang-bayangkan dalam benak manusia. Saking apanya? Indahnya, saking nikmatnya. Gitu. Sampean lihat pemandangan di dunianya yang bagus, kagum. Masya Allah. Gitu. Lah, surga jauh, tidak bisa dibandingkan lagi. Sampean bayangno pemandangan yang indah, lalu menganggap paling surga seperti itu, maka apa? Itu bukan surga. Itu surga rekaan awakmu. Rekaan awakmu. Karena Nabi mengatakan tidak bisa dibayangkan di benak pikiran manusia. Tuh, ini ya. Jadi apa pelajaran yang kita ambil ya? Kita juga berusaha seperti ini. Segolongan dari ahlul kitab yang masuk Islam, lalu mereka itu mengejar ketertinggalan mereka dalam kebaikan-kebaikan dan kesolehan-kesolehan, memiliki karakteristik atau sifat-sifat tadi yang disebutkan di ayat ya 113 dan 114. Mungkin sampai di sini saja kajian kita ya, karena saya tambahkan lagi di antara tipsnya untuk bisa bangun malam, sholat malam itu tidurnya jangan terlalu malam. Makanya supaya nanti bisa tidur segera, nggak terlalu malam ya, pengajiannya kita akhiri sampai di sini. Ya, nah gitu. Demikian, semoga bermanfaat. Gak ada pertanyaan ya? Apa ini? Mau membacakan pertanyaan? Oh enggak. Ya, kalau enggak ada kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.